aja. Beda, yang lain dong. Ya, kau bisa kasih yang lebih keras. Aku bisa kasih yang lebih keras. Oke, lu. Oke. Jadi lu udah lolos ke ini nih, gimana menurut lu bisa masuk ke top 1 top 2 nih? Kita coba. Ya, optimis banget sih. Optimis banget. Berarti ini hari skor berapa? 2-0 ke 2-1? 2-0 mas. 2-0. Oke, thank you Wan. Buat itu aja. Hebat ya. Makasih Wan. Sekarang Oji. Gimana Ji? Ya. Kabar lu? Baik. Baik. Ya. Tanggapan lu jika berhadapan dengan GPX apa nih pikiran pertama lu? Lawan tuh GPX nih, tanggapan lu gimana? Ya, nggak apa-apa lawan aja. Soalnya kan season kemarin kita bantai 2-0. Oke, jadi menurut lo dari GPX sendiri ada nggak beberapa player yang waspadai dari mereka? Nggak ada. Gak ada. Iya. Satu player pun atau dari gameplay mereka, draft mereka yang lo waspadai? Enggak sih. Sama aja kayak tim-tim yang lain. Sama aja kayak tim-tim yang lain. Oke, masih dianggap sama dari GPX dengan tim lainnya menurut Ozzy sendiri. Ozzy, lo optimis gak buat lolos ke babak playoff? Banget. Banget. Ya. Jadi berapa skor untuk hari ini? Ya, 2-0 lah. 2-0. Artinya, ya. Oke, 2-0 lagi. Dan terakhir, ada nggak yang mau sampaikan buat Bang Wat nih sebelah gua? Kasih permainan yang terbaik lah. Kasih permainan Biar terbaik penonton aja. juga seru nontonnya. Oke, biar penonton juga seru, kasih permainan terbaik aja. Dengar Wat? Dengar ya, dengar. Oke, dan terakhir kata-kata buat pendukung Opi. Kata-kata. Ya, buat pendukung kalian di luar sana. Tetap support Caca Sopi. Oke, dah gitu aja. Dah gitu aja. Oke, itu dia sedikit ngobrol-ngobrol bersama kedua player dari masing-masing tim yang akan bertanding di match ke-1. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dulu kita bakal mendukung terus buat kedua tim tentunya. Langsung aja kita kembalikan ke caster yang bertugas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk Bung Gari ya. Kalau misalnya di sana ada Bung Karni, kita punya Bung Gari. Bung Gari. Kenapa Bung Gari sih? Karena dari Garian. Karena dari Garian. Bung Gari. Bung Gari. Oke. Kalau Bung Garian nggak enak. Bung Gari. Siap. Tapi tentunya apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian pagi-pagi. Pagi-pagi. Baik-baik aja pagi-pagi ini. Kembali. Habis dicengin Bung Gari. Oke. Dan juga ini masih pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Nah. Kamu mana? Pagi. Oke. Saya cuma ngikut gaya kita. Udah diwakilin. Semangatnya Makanya beda ya. diwakilin. Semangatnya beda ya. Udah diwakilin tadi. Ya, tapi tentunya ya, walaupun semangat berbeda, tapi kita tetap satu ya kan. Karena kita tetap mentaati protokol yang sudah berjalan dan berlaku. Kita udah swab antigen H-1 biar memastikan kita sampai sini sehat ya kan. Alhamdulillah. Sehat ya Bung? Oh, sehat. Sehat Radit? Sehat dong. Ini week terakhir. Kita harus semangat. Iya makanya kita lihat standing dulu boleh? Oke. Bung Mawa, let's go. Standings. Nah, ini dia untuk standings terupdate teraktual kita yang terbaru juga, di mana top 1 sampai dengan 6-nya ini masih sama ya. Kepada pergeseran yang terjadi, Info Second 1, GPX dan 2, dan di NS naik ternyata di posisi yang ke-7. Beta Gifem harus turun. Yang menarik pastinya Koko Sopi ya, di mana mereka akhirnya mungkin agak terpuruk di minggu yang sampai minggu yang keempat agak sulit, tapi mereka bangkit di minggu yang kelima dan di posisi yang ke-10. Maps 11 dan 12-13 ada Onyx Voice dan Rebellion Cine yang sayang sekali harus terhenti perjalanan mereka di MDL. Yes. Tapi kalau misalnya dari Radit dan juga Omong Wawa, kalau misalnya kalian berdua ada yang sadar, 2 match pertama hari ini adalah menentukan posisi 1 dan 2 juga. Ya, itu menjadi penentu. Penentu juga, kenapa? MDL itu sangat punya privilege ketika Anda mendapatkan top klasemen. Ya. Bisa dibilang secara tidak langsung kalian sudah berada di sisi sebelah kanan. Tapi lihat, ini percentage di mana peluang berjalan ke arah playoff dari Kokos Opi yang akan bertanding dengan GPX kali ini masih memiliki kesempatan untuk ditarik ke zona Red dan Zeros. Ya, Red dan Zeros yang pasti. Yang tadi Oji bilang, match pertama dan kedua kita ini akan cukup panas. Kenapa? Karena ini akan memperebutkan siapa yang ada di puncak klasmen kita di minggu ke-6 minggu terakhir ini. Dan yang pasti ini adalah standings untuk di bagian bawahnya, di mana Rebellion Cine udah nggak punya kesempatan lagi untuk maju ke playoff. Voice BJB sementara itu masih punya 12,50% untuk bisa maju ke playoff. Dilanjut dengan Onyx Prodigy dengan 13,60% yang juga masih ada kesempatan meskipun sedikit saja bisa laju ke playoff. Dan inilah dia persiapan dari kedua belah tim dari GPX
dan juga Kokos OP yang akan segera melangsungkan match pembuka kita, di mana inilah dia line up terkuat dari GPX. Ada Ando, Rinasmi, Ray, Watt dan juga Fredo Kitty, di mana mereka masih mencatatkan win streak untuk di match di hari ini ketika mereka kemarin berhasil memenangkan 2 kali pertandingan berturut-turut, dan sekarang akan diuji nih apakah bisa lanjut pada saat melawan Kokos OP atau mereka harus memecahkan win streaknya di match pertama kita hari ini. Alright, langsung saja ini lawan GPX Kokos OP, di mana Kokos OP dengan line up terbarunya yang langsung membuat angin segar dan bahkan mendapatkan poin hingga mereka di batas aman. Oke, ini berarti ada 2 Ray dong ya berarti. Ada 2 Ray. Yang satu Ray GPX, yang satu Ray OP dari Kokos OP. Alright, ya mungkin dari Kokos sendiri ini nyawa baru, mungkin semangat baru juga. Dan jangan lupakan tadi waktu di interview ya kan, mereka udah pernah untuk mengangkat GPX 2-0 ya. Oke, ini bisa jadi sweet revenge untuk GPX dan untuk menambahkan asa mereka ya di babak terkanan. Nah, karena ini gauntlet mode ya kalau kita bicara di babak playoff, jadi mereka akan berada di posisi paling kanan kalau mereka bisa mengamankan top 2-nya kita yang sekarang ini. Dan Paddington sebagai coach untuk GPX. Oke, yang pasti match pembuka ini akan jadi match penentu juga, di mana GPX bisa aja mereka kesusul sama Dewa United karena poinnya beda tipis saja, beda 2 poin sama Dewa United. Jadi emang harus dipersiapkan sematang-matangnya apabila mereka sampai bisa dikalahkan. Seperti kata Odi tadi, harus menang Kokos OP 2-0 langsung. Ini adalah match yang beresiko sekali untuk untuk GPX bisa turun dari sisi paling kanan di babak playoff nanti. Dan bahkan kalau bisa aku bilang, yang harus diperhatikan adalah GPX ini yang dia lawan bukan Kokos OP yang kemarin. Betul, yang baru. Kokos OP yang baru yang mungkin harus lebih diperhatikan, karena kita tahu OCN1 ini udah sangat fasih berada di MDL. Ya, berpengalaman, jam terbang tinggi, dan bahkan ketika bermain dengan metode jungler waktu itu dia juga cukup capable ya pembawa. Ya, ketika dia menjadi poros utama, mungkin sekarang bisa lebih bebas lagi. Jujur aku belum lihat permainan dia secara langsung. Sama. Tapi ya kita lihat dari head to headnya di sini, di mana dua-duanya adalah tim yang super agresif di early game. First blood countnya 12 dan juga 14. Jadi ini benar-benar ngegas langsung dari awal. Meskipun memang secara overall statistik ini GPX masih pegang kendali permainan. Tapi kalau bicara dari 5 menit awal, berarti ini sudah langsung panas dong. Dan kita tahu banget bagaimana dari minggu ke minggu perkembangan dari Mobile Legends Bang Bang di MDL, di MPL juga ini game time-nya semakin lama semakin cepat. Dan 2 jungler yang bakal kita adu sekarang adalah Ray dan juga OCN1, di mana untuk pick hero-nya sebenarnya mirip-mirip, pengecualiannya ada di Pagito dan juga Link. Jadi Ray lebih fleksibel untuk penggunaan dari assassin. Yes, dan yang pasti nggak cuma dari most notable player-nya aja yang bisa kita lihat dari masing-masing tim, karena dari masing-masing tim GPX dan juga Kokos OP mereka punya potensial player, di mana dari GPX dari Nasmi di XP lane-nya dan juga ada Narasi di XP lane-nya Kokos OP. Dan pasti ini akan menjadi match yang sangat menarik juga untuk pembuka kita, di mana talent predictions-nya dari ketiga, karena kita based on data juga, ini kita mengacu kepada GPX. Meskipun yang tadi Odi sempat bilang mereka di season sebelumnya sempat mengalahkan GPX 2-0 secara langsung. Jadi emang benar-benar by data aja kita prediksinya ya. Apalagi secara klasemen juga ya. Ya, dari peringkat bagaimana dari tim Kokos sendiri, mereka cukup terpuruk lah mungkin buat di awal-awal minggu. Cuman ya ini adalah minggu yang terakhir, gue rasa mereka akan memberikan yang terbaik, memberikan yang naik ke atas untuk tidak turun lagi ke bawah. Karena kalau sampai mereka kalah nih ya dari GPX, otomatis persentase mereka untuk lolos ini bakal sama dengan yang lainnya, ada di angka 13%-an. Dan mereka harus bisa berupaya lagi untuk di last match-nya agar bisa lolos. Gue rasa itu mahal banget, jadi mereka harus bisa mendapatkan poin kemenangan atas GPX. Dan dari Nasmi sendiri adalah tidak akan ada kemenangan untuk Kokos. Narasi jangan galak lah di lane. Jangan galak Tapi lihat. nggak ada kemenangan lah, gimana sih? Gua baru tahu ya. Apa tuh? Ternyata caster Inggris MPL itu main juga di Kokos OP ya. Siapa? Iya, Narasi ya. Bukan Arasi, nggak pakai N. Tapi inilah dia, kita sudah mulai masuk ke draft band and pick-nya antara masing-masing tim, di mana Kokos OP langsung menuju ke arah 1-1 sebagai first band mereka, dan juga Paramis untuk GPX. Yang pasti yang tadi kita lihat dari komentarnya dari Nasmi aja, dia udah expect banget sama Narasi, di mana Narasi udah jadi targetnya dia buat di lane nanti. Jadi emang benar-benar pertarungan di experience-nya harus kita sering highlight juga, karena mungkin ada pertandingan adu
mekanik panas antara kedua XP laner dari masing-masing tim di match kita yang pertama. Tapi seperti biasa dari King Kapak sini kita lihat Ya. dia tidak mau diganggu gugat dari segi gameplay. Tabrak Gaming lihat mereka sudah tutup Valentina Faramis, nggak peduli, nggak mau perebutan, mereka mau benar-benar memastikan impact yang sangat maksimal. Dan ada komen dari Ray dimana kami yakin menang 2-0 dan tidak akan memberikan poin untuk GPX karena kami ingin masuk playoff. Yang satu ingin masuk playoff, yang satu ingin berada di top klasemen. Dua-duanya punya haus yang berbeda tapi tak sama. Berbeda tapi tak sama. Tapi lihat ya, kalau misalnya Kokos ini emang benar-benar butuh banget poin. Melihat mereka sama untuk saat ini poin klasemennya dengan PUBG Esports, di mana sama-sama dengan minus 5 poin. Dan pasti kalau misalnya ini mereka bisa untuk memenangkan matchnya, akan membawa Kokos OP bisa lebih aman lagi berada di dalam playoff. Karena mengingat PUBG juga masih kekurangan 2 pertandingan lagi, di mana mereka kalau misalnya bisa menyatu bersih 2 pertandingan sisanya, 2 match sisanya, ini akan membuat Kokos OP pun dalam keadaan yang tidak baik-baik aja di dalam playoff. Oke, Pakito Ben juga dari first pick-nya membuka ke arah yang cukup banyak juga sih kalau dari first pick-nya. Akai menjadi first pick dari Kokos OP karena masih memang Akai ini masih prima donanya di first pick ya, Om ya. Of course, Sih, gue masih setuju banget. Masih banget. Meskipun memang ada Balmon ya. Julian pun terbuka loh sekarang. Oke, tergantung dari GPX mereka mau main agresif atau gimana ya. Iya. Karena masih ada Eve, ada mungkin Julian juga masih tersedia. Pakito di band Esmeralda juga bahkan masih ada sekarang. Masih bisa dimainkan semuanya Esmeralda sih. Atau Beatrix juga. Dan Beatrix karena ya kita tahu lah Beatrix hero yang cukup lengkap sebagai gold laner. Dia bisa main early, bisa sampai ke late game, bisa ambil platingan dengan mudah juga, bisa surprise attack dari dalam bus. Yang pasti ini adalah hero marksman terkuat juga kalau menurut aku pribadi, Beatrix untuk saat ini. Dan Yves sebagai mid laner dari GPX nih, Om. Tapi jangan lupakan ini loh, global band. Seperti biasa jangan lupakan ini global band. Ya, jadi yang berarti dipakai Harus dimaksimalkan Harus maksimal. di Mendapatkan game pertama. poin kemenangan harga mutlak. Dan ditambah lagi ini 2 hero power dari tim GPX itu sendiri loh. Jangan lupakan itu loh. Ya, ada Beatrix untuk kuat. Eve untuk seorang Ando, ya kan itu udah finish banget. Dan di sisi kiri kita lihat dari tim Kokos OP mereka sudah memiliki cloud, dan bahkan kalau dilihat dari picknya fix harusnya sekitar ya persentase yang cukup besar dia akan berada di area jungler nih angkanya. Akan jungle dia. Esmeralda ada sekarang. Esmeralda pick band ke Dairot memungkinkan banget untuk GPX sekarang. Karena Esmeralda juga bisa dapetin shield nanti yang bakal dibuat oleh Matilda. Dan masih sambil ngobrol santai dulu dengan Paddington membahas karena dua-duanya di sini ini udah power banget. Ya, dan benar ya, Esmeralda seperti yang Om Huwawa tadi sampaikan, di mana mereka bisa mengamankan ke arah daerah dan langsung saja diamankan. Jadi yang pasti untuk match up di XP lane-nya aman. Ya aman. Paling Esmeralda ya. lawannya dia yang keluar itu bisa Uranus. Tapi Uranus kan masih bisa head to head lah buat lawan Esmeralda. Pakito sendiri udah di ban. Bahkan kalau misalnya mereka mau ya ada satu hero yang mungkin underrated dan bisa oke kalau digunakan di game pertama. Apa tuh? Yusuf. Yusong. Bisa juga sih buat masuk ke belakang. Ya. Cancel Head to head dengan Esmeralda juga masih oke. Untuk ke arah cancel di arah belakang bisa juga terhadap seorang Eve. Menuju ke arah seorang Beatrix pun bisa untuk nge-dive in. Ya, tapi lihat Asalkan Beatrixnya nggak benar-benar fat banget, tapi lihat ya win rate dari Eve-nya Ando 21%. Dan itu dia yang aku bilang, ini bukan Powernya dia. ini bukan hero sembarangan, ini hero power. Dan aku kenapa sounding menuju ke arah seorang Yuzong? Aku melihat Matilda. Yuzong itu nggak punya skill escape kalau kalian sadar. Kalau dia dive in pakai Black Dagger Transform, dia kan bisa pulang. Udah pasrahkan aja hidupnya. Tapi ini ada Matilda. Dan saya bilang masih oke kalau mereka mau nabrak pakai Yuzong. At least sustain-nya masih oke lah. Apalagi kalau favor-nya ada, apalagi. Bentar untuk stand. Untuk mengamankan biar Esmeralda-nya lebih nyaman mungkin menerima damage dari Kokos dan Mas Ben. Grok lagi masuk juga ya ke dalam main sekarang ya. ya, karena emang kombonya kemarin kita sempat lihat juga Yves sama Grok itu ganggu banget. Jadi ketika reward money position di pop up sama Yves, langsung ada wall charge dari Grok yang ngebuat semua player yang berada dalam reward money position akan lebih sulit lagi untuk keluar, karena ada guardian barrier yang ngeganggu, dan wall charge juga yang buat mereka bisa terkena efek tetes-tetes dari Yves, dan itu akan menjadi combo yang bagus juga untuk GPX. Oke, jadi kenapa GPX mengamankan Dairot sebagai band keempat mereka? Karena 3 kali pick dari seorang
seorang narasi itu 100%. Jadi semua permainan narasi ketika menggunakan deret benar-benar bagus banget hingga 3 kali kemenangan. Itu satu. Kedua, Esmeralda fix. Betul. Tidak mau di counter karena mungkin kita tahu ya, GPX ini punya power bukan hanya di gold lane dan di mid lane dan di jungler ya. Mereka tuh secara keseluruhan. Ini tuh kalau misalnya Opung sadar dan lihat, GPX ini kayak aura fire di FPL. Coba Opung lihat, siapa yang paling mencolok? Hampir semua. Betul, betul. Rinasti, merata. Maksudnya merata kan biasanya kayak, oke, kita tahu lah di mana Koko Sopi, Ozzy N1 dan sangat kuat, dan bahkan dari seorang narasinya kita lihat tadi 100%. Ya, tapi kok dari GPX ketika awal tidak perform, mereka ada Rinasti. Ya kan? Mereka biasanya harus pikirkan semua laningnya. Mereka cuma terhadap dari gold lane, jungler, mid lane, tapi bahkan offlane juga harus diperhatikan. Lilia ada sekarang buat Kokos. Kalau mereka mau Lilia, yang lain. Oke, satu Benedetta. Lilia kan? Lilia. Aku pikir Lilia. Dan Ya Lilia sebagai pick terakhir ya. Esmeralda pertama, dia Lolita kedua, dia punya daya dobrak untuk di dalam team fight real world manipulation. Dia bisa untuk memecahkannya. Tapi ya, yang cukup berat di sini untuk dari tim GPX, apakah dia akan memaksa menuju ke arah Balmond as a jungler? Kenapa? Oke, mungkin dia punya power dalam segi objektif retribution. Tapi sekarang posisinya tidak bisa karena ya kita lihat lagi. Ya kalau Balmond Rangga Lilia kelar. benar, susahnya itu karena ada Lilia dan 3 hero-nya mereka bisa langsung ke game dengan Lilianya ya, Magic Shockwave-nya, Esmeralda, Balmond ataupun dengan Lolita. Tapi bukan Balmond tapi adalah Julian yang bakal masuk sebagai jungler dan bakal punya efek sisi juga. Jadi butuh banget hero dengan efek sisi menangkap Benedetta, karena sudah kita melihat cuma ada Lolita dengan charge nantinya bisa menangkal Benedetta. Oke, dari traffic kalau Radit menurut ke arah mana nih, Dit? Kalau di game kita yang pertama kayaknya lebih ke arah GPX karena di sana lengkap komposisinya. Ngomong, kalau aku masih GPX sih, karena ngeliat mereka bisa main agresif, ada Julian juga. Dan satu lagi sih, gue tuh tiap kali ada lihat Beatrix selalu kan on the winning side. Oke, on the winning I'm side. on the winning side. So Karena ini Indonesia ya. Ya. Karena kalau di PH nggak Tidak beda. ada cloud biasanya ya. Yes, dan bahkan ini kita bakal saksikan apakah prediksi Radit overkill bersama dengan Opung.